Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sedherek-sedherek monggo menyingkat waktu kita wujudip pengawasan dalam muka kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang mengqashar sholat. Sholatul musafir, bab sholat tentang sholatnya musafir. Mabda'us safar, ya, permulaan seseorang itu dihitung sebagai seorang musafir. As-safarul ladzi yubihul qasra fil ittifaq huwa alladzi tatimu bihi mujawazatul umran fil baladil mukim. Seseorang baru boleh mengqashar sholat kalau dia sudah melewati perbatasan kota. Dan ya, yang namanya safar itu kan jarak jauh ya. Dia baru boleh mengqashar sholat kalau sudah melewati batas kota. Fil balad mujawazatul umroh, melewati batas kota di mana tempat dia tinggal ya. Dan dia tidak boleh mengqashar sholat kalau sudah masuk. Jadi patokannya adalah batas kota. Ya, patokannya adalah batas kota. Kalau sudah keluar, ya, itu boleh mengqashar sholat. Ya, sebagaimana sebuah riwayat dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW dan juga para sahabat mengqashar sholat ketika beliau sudah keluar dari kota Madinah, ya, dan sampai di Zulhulaifah, ya, sampai Zulhulaifah. Jarak antara Madinah sampai Zulhulaifah itu kisaran antara 16 sampai 17 km lah. Beliau melakukan qashar sholat, artinya sudah melewati batasan. Li'anal ayat, berdasarkan ayat, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, falaisa alaikum junahun an taksuru minas sholat, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Tadullu ala annahu la yakunu dhariban fil ardi hatta yakhruja minal baladi. Seseorang tidak dikatakan melakukan perjalanan jauh, seseorang tidak dikatakan orang yang melakukan safar kalau ya dia tidak sampai keluar dari kota, gitu ya. Sampai dia tidak keluar dari kota. Kemudian selanjutnya adalah muddatul qasri. Ya. Sampai kapan qashar itu boleh dilakukan? Muddah itu tenggang waktu. Ya. Sampai kapan waktu diperbolehkannya qashar? Lah para ulama berbeda pendapat. Ya. Ala kulli hal, yang terpenting adalah bagi seorang musafir itu boleh melakukan qashar malam yanwil iqamah, selama dia tidak niat untuk tinggal di situ. Maksudnya tinggal dalam artian mukim. Tapi kalau hanya sekedar singgah, menetap, mukim itu menetap di situ. Kalau hanya sekedar singgah boleh. Jadi boleh bagi seorang musafir untuk mengqashar sholat ya, ketika dia singgah di satu tempat dengan niat dia tidak mukim, menetap di situ. Ya. Lah, batasannya sampai kapan? Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Hanafiyah, ya, pengikut mazhab Abu Hanifah, yaro
Al-Hanafiyatu annal musafiro, bahwa madhab Hanafi berpendapat seorang musafir yusiru muqiman, itu menjadi mukim, menjadi menetap, la yubahu lahul qasr, dan tidak diperbolehkan mengqasar sholat, idza nawal iqamata, kalau dia sudah niat untuk menetap. Aku tak ning kene bae, aku tak menetap di sini. Maka kalau seorang musafir itu sudah meniatkan diri untuk tinggal di satu daerah, maka dia tidak boleh qasar. Gitu gitu. Fi baladin, di satu daerah, khamsata asyra yauman, selama 15 hari atau lebih. Nek 15 hari kurang boleh mengqasar. Sebagaimana kemarin kita sebutkan ada riwayat Rasulullah SAW menetap di situ, maksudnya singgah, menetap di Mekah selama 18 hari. Beliau selama 18 hari itu mengqasar sholat. Sholatnya dikosor. Jadi zuhur 2 rakaat salam. Menawi ajeng dijamak boleh, karena dia juga statusnya sebagai musafir. Mungkin asar masuk 2 rakaat salam. Nah itu. Jadi kata pendapat mazhab Hanafi, ya 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau lebih dari itu, ya dia menyempurnakan sholatnya. Fa inna watil kal muddah lazimahul itmam. Kalau selama 15 hari itu, ya dia meniatkan, ya untuk mukim, ya, maka dia tidak boleh qasar. Dia harus sholatnya sempurna. Jadi batasannya adalah 15 hari. Fase ada kalau 15 hari ke atas lebih, kemudian kok niat untuk mukim, nah, maka dia menyempurnakan sholat. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur. Jumhur niku napa? Mayoritas ulama. Wa yarul jumhur, adapun jumhur mayoritas ulama berpendapat annahu idza nawal musafiru iqamatan arba'ata ayyamin, apabila seorang musafir itu niat untuk mukim selama 4 hari, ya, selama 4 hari, bimaudhi'in, di suatu tempat, atamma sholatahu, dia menyempurnakan sholatnya. Berarti menurut jumhur batasannya hanya sampai 4 hari. Atau ada yang mengatakan selama 20 waktu sholat, 20 kali sholat. Kan 4 hari sama nggih? Satu harinya kan 5 waktu, kali kan 4 berarti 20. Li'annal mukim ghairu dharibin fil ardi, karena orang yang mukim itu orang yang sudah menetap tidak bisa dikatakan sebagai musafir. Nah, jadi ini ya menurut jumhur maksimal 4 hari boleh qasar. Ya, lebih dari itu kemudian kok dia niat untuk mukim, ya enggak boleh. Gitu. Nah itu pendapatnya jumhur. Jadi ada 2 pendapat ya. Sampai kapan musafir itu boleh mengqasar sholat? Ya, kalau menurut Hanafiyah itu tadi 15 hari. Kalau menurut jumhur 4 hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua, poin yang kedua. Syurutul qasri, syaratnya, syarat diperbolehkannya qasar itu apa saja? Yang pertama, qaunus safari tawilan, jaraknya jauh. Itu nggih, kemarin berapa? Ya kisaran 80, ada 6, 80 sampai 88. Nah itu 88 km. Nah itu 88 km, jaraknya jauh. Ya, kalau safarnya jaraknya dekat, nah itu tidak boleh.
Ya, kemarin sudah dibahas itu ya tentang masafahnya, tentang jaraknya. Wa qaulu safari mubahan ghairu maksiatin. Nah, ini menurut jumhur mayoritas ulama, safarnya adalah safar yang mubah, bukan safar dalam rangka maksiat. Nah, kemarin sudah kita bahas juga, okay? Karena rukhsah itu tidak berlaku untuk pelaku maksiat. Ngarep maksiat kok sholatnya tidak dikosor. Ngarep maksiat sholatnya dikosor lah, ini tidak boleh. Ini menurut jumhur, menurut mayoritas ulama, orang yang pergi memang sejak awal niatnya maksiat itu tidak boleh. Tapi ada orang pergi niatnya mubah. Ada orang pergi niatnya mubah. Lah di perjalanan janjane sejak awal niku mboten enten niatan ajeng maksiat niku mboten enten. Ya biasa perjalanan mubah. Perjalanan yang diperbolehkan. Tapi di pertengahan jalan kok dheweke nindakaken maksiat, lah yang demikian berbeda. Ya, berbeda. Ini tidak dikatakan sebagai safar maksiat. Safar maksiat niku napa? Safar maksiat niku pancen diniati sejak awal dia mau pergi memang mau bermaksiat. Lah niku ndak boleh. Ya, itu tidak boleh. Lah adapun tadi kalau pertamanya yang dilakukan itu adalah safar yang mubah. Nah, kemudian kok di pertengahan perjalanan melakukan maksiat, maka yang demikian tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Niku nggih, terus syarat yang nomor 2, hendaknya safar itu adalah safar mubah atau safar wajib. Napa mulai safar wajib, safar sunnah itu boleh. Lajeng yang nomor 3, mujawazatul umrah min maudhi'i iqamatihi. Ya. Melewati batas kota tadi. Nggih. Yang nomor 3 syaratnya adalah melewati batas kota. Sebelum melewati batas kota maka tidak perbolehkan untuk ya mengkosor. Kados kemarin ya, ada yang tanya ajeng mangkat iki sik ning omah urung budal, ning pun gak ada niat. Aku iki arep lunga ning Jawa Timur semisal. Ning belum melakukan perjalanan baru niat, maka yang demikian tidak boleh kosor ya. Dia baru boleh kosor kalau sudah melewati batas kota ya. Wa yantahi safaru bi wusulihi ya. Dan nanti status safarnya itu telah berakhir kalau sudah masuk batas kota. Terus nanti pas pulangnya itu kalau sudah masuk batas kota berarti sudah tidak lagi dikatakan sebagai musafir. Pernah suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu an, beliau ketika keluar hendak masuk kota Basrah kalau tidak salah, beliau itu melihat satu rumah. Ada rumah. Kalau bukan karena rumah ini, rumahnya itu secara letak itu ikut kota Basrah. Kalau bukan karena ada rumah ini, ya, saya akan mengkosor sholat. Gandeng beliau itu sudah melihat rumah, maksudnya adalah beliau sudah masuk. Nah, akhirnya beliau tidak mengkosor sholat. Lah niku batasannya. Lajeng ingkang nomor sekawan, niki penting. Qasdu maudhi'i muayyan min ibtida'i safar. Memiliki tujuan tertentu dari sejak mulai safar. Jenengan ajeng pundi, Mas? Ajeng Jawa Timur pundi? Ajeng ten sederek mriku ten Surabaya. Ada tujuan. Ajeng pundi? Sembuh sing penting jalan-jalan. Lah tujuannya temu di wis pokoknya. Nah, ini tidak boleh. Harus ada tujuan. Maka orang yang niatnya mung jalan tidak ada tujuan, di sini disebutkan tidak boleh kosor. Karena yang namanya musafir itu orang yang memang memiliki tujuan dalam safarnya. Nah, orang yang haim bahkan disebutkan seperti orang yang
explorer, orang yang kan ada nggih, mereka para petualang, para backpacker, ya bahasanya bahasa backpacker. Ajeng pundi, mbok sing penting jalan. Gendong tas jualan, ramteng tujuan ajeng pundi. Lah yang demikian tidak boleh kosor. Karena apa? Tidak memiliki tujuan. Nah, maka di sini disebutkan memiliki tujuan tertentu dari sejak mulai safar. Ya. Fala yaksuru haimun, maka orang yang haim itu ragu-ragu. Ajeng pundi Mas? Mbuh iki kok pengen dolan. Lah dolan ning endi? Wis mbuh kok main dolan, Mas. Daripada ning omah mumet semisal. Ning mboten enten tujuane. Lah yang demikian tidak boleh kosor. Hati nggih. Nah, ini kadang sosok nyepeleke yang penting lunga. Yang penting pergi. Ning ora ning tujuan. Bar niku kosor salat lah. Ini tidak boleh. Kalau di sini disebutkan harus ada tujuannya. Wala yaksuru sa'ih la yaksudu makanan muayyanan. Sa'ih itu backpacker. Ya, backpacker itu mereka yang bepergian yang tidak punya tujuan, para apa sih kaya petualang nopo-nopo lah itu ya, yang mereka tidak memiliki tujuan, maka yang demikian tidak boleh mengkosor sholat. Mula jenengan mungkin bahasa-bahasane bahasa tanggane ken ora ngerti mbok pilih ya. Janjane ning ati pun nggadahi maksud, pun nggadahi tujuan. Nah, kalau yang demikian beda. Janjane wis ngerti iki ya. Janjane pun enten maksud, enten tujuan, ajeng pundi. Ngomong karo kalian napa putra kalian ibuke, ajeng teng Surabaya. Lah kok eneng tanggane. Ajeng pundi, Pak? Nggih niki ajeng jalan-jalan. Ajeng jalan-jalan pundi? Wis mbuh. Nah, itu beda lagi kalau yang demikian. Janjane kalau yang itu kan mungkin hanya bahasa nggih. Bahasa kepada mungkin tanggane kan orang ngerti ya kan. Nah, tapi yang penting ada tujuannya. Niki. Kemudian yang nomor 5, istiqlalu birra'yi. Istiqlalu birra'yi itu dia merdeka. Mboten melu-melu kancani. Maka di sini disebutkan syaratnya. Fala yaksuru tabi ghairu. Orang yang melu-melu, aku melu. Lah arep ning endi? Wis pokoke aku melu sampean. Sampeyan lunga ning endi aku melu. Lah sing melu niki ndak boleh kosor. Mula nek arep ngajak-ngajak kudu ngerti. Nah, termasuk semisal bapaknya arep ngajak jalan-jalan ibu, misal. Ibuke kudu dijak ngerti. Ayo Bu jalan-jalan. Ah, jalan-jalan ning endi? Wis pokoke sampean melu wae. Iki kok ibuke ora entuk kosor. Ini bapaknya salate dikosor, ibuke ndak boleh kosor. Karena apa? Harus ada istiqlarul ra'yi. Istiqlarul ra'yi iki istilah orang melu-melu. Gitu. Ndak ikut-ikutan, tapi dia benar-benar juga mengerti tujuannya mau kemana. Agar tadi bisa berlaku hukum kosor. Nah, seperti kazaujah, seperti istri. Ya, mula nek arep ngajak jalan-jalan istri, napa ngajak jalan-jalan anak, dikasih tahu. Besok ayo jalan-jalan teng pundi, dikasih tahu. Tujuannya biar tahu. Nek ibuke mboten dikasih tahu nanti lah ajeng pundi to Pak? Wis pokok men sampean melu wae. Seneng-seneng kok men semisal. Seneng bapak iso kosor lah ibuke mboten saged kosor salat. Maka harus diberitahu. Idza lam ya'rif kullu wahidin minhum maqsadahu, kalau mereka tidak tahu tujuannya. Jajane arep ngendi to Pak? Nah, maka harus diberitahu. Wala budda min qasdin maudhi'in muayyanin, maka harus tahu tujuannya mau kemana. Nah, ini penting ya, ini penting. Jadi istiqlarul ra'yin itu ndak ikut-ikutan ya, ndak ikut-ikutan, harus diberitahu. Lajeng ingkang nomor 6, ala yaqtadiya may yaksuru bi mukim aw bi musafirin yutimmus shalah. Seorang musafir
tidak boleh mengqashar sholat kalau dia bermakmum kepada orang yang mukim. Saumpami ada orang melakukan perjalanan, pas waktu sholat duhur mampir ke masjid Mukarramah, sholat duhur, imam sholatnya 4 rakaat. Lah ini kalau musafir ini kok bermakmum kepada imam yang mukim, dia sholatnya harus 4 rakaat karena statusnya adalah makmumnya imam yang mukim. Nah, lah kejaba musafir tadi tidak mengikuti sholatnya imam, dalam artian dia sholatnya sendiri. Dan juga dilaksanakan setelah selesainya sholatnya imam bersama makmum. Mboten niki imame tesih sholat kok mriku sholat kiambak, mboten. Itu nggih. Nek ajeng qashar berarti ya dia nanti sholat sendiri. Tapi kalau kemudian musafir niku mengikuti imam yang mukim, ya sholatnya disempurnakan. Niku madi di sini disebutkan tidak bermakmum, orang yang mengqashar sholat tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Niku nggih, orang yang mukim. Atau kepada sama-sama musafir, podo-podo musafire. Ning musafir sing siji niku salate sekawan rakaat. Janjane podo-podo musafir. Ning ingkang setunggal niku salate sekawan rakaat tur ya dadi imam. Maka yang makmum ini dan juga musafir kalau ketika mengikuti musafir yang menyempurnakan sholatnya juga harus sempurna. Niku nggih, niku catatannya gitu. Lah boleh ndak kalau yang menjadi imam niku musafirnya? Nah niki kasusnya yang jadi imam tadi mukim, orang yang mukim, orang setempat. Lah sakniki ganti. Yang jadi imam malah si musafirnya. Pernah mendapatkan Pak, sing jadi imam kok malah musafir. Terus sholatnya dikosor. Imamnya sholatnya 2 rakaat, lah terus makmumnya iki sing bingung iki. Aduh lah kok sholatnya 2 rakaat iki piye iki? Boleh seorang musafir menjadi imam bagi orang yang mukim, itu hukumnya boleh. Tapi alangkah baiknya dianjurkan bagi imam musafir ketika mengimami yang mukim memberitahu, kula niki musafir, mengke kula nindakaken salat namung 2 rakaat, lajeng panjenengan menyempurnakan qiyambak. Nanti diberitahu. Terus mungkin menawi imam sholatnya 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum berdiri melanjutkan sholatnya masing-masing. Ini kok gitu, jadi boleh musafir boleh menjadi imam bagimu mukim. Kemudian selanjutnya adalah ayanu yal qasra indal ihram fi shalah fi ra'yi Syafi'iyah wal Hanabilah wa yakfi indal Malikiyah niyatul qasri fi awali shalah. Ada 2 pendapat terkait dengan niat. Nek menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah, niat qasar niku diniati sejak awal takbir. Nggih. Terus menawi ajeng qasar salat niku sudah diniati sejak awal. Niki kula ajeng salate ajeng kula qasar mawon 2 rakaat. Sudah diniati. Baru takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, menawi mun takbiratul ihram ya Allahu akbar. Nah, ajeng kepikiran, oh iya aku kira musafir. Salate tak qasar wae. Ndak boleh. Wong dah salat tidak diniati sejak awal. Tidak boleh, harus sempurna.
Maka nek menurut Syafi'iyah, menurut Hanabilah, ya niat qashar niku ya ketika hendak sholat, artinya sejak mulai takbiratul ihram. Tapi nek menurut Malikiyah sejak awal jenengan safar. Tegese ngeten, jenengan nggih, aku arep perjalanan jauh tekan Jawa Timur. Mbok pilih mengke perjalanan ngantos kalih dinten. Wah, tak niati salatku salat kok qashar. Mun diniati sejak awal, maka sudah itu berlaku selama perjalanan itu. Atau sudah diniati selama perjalanan saya akan mengqashar salat. Nah, itu sudah cukup menurut Malikiyah. Itu sudah mewakili. Tapi menurut Syafi'i Hambali tidak, harus ada niat pada setiap hendak kali mau mengqashar salat. Maka tidak boleh ketika Allah mboten niat qashar, Allahu Akbar niate salat zuhur sempurna, bar niku pertengahan oh iya aku kira ya musafir tuh. Tak ringkes wae lah gen cepet. Nah, ini tidak boleh. Maka di sini ayan wiyal qasra indal ihram fis shalah, yaitu meniatkan mengqashar salat ketika takbiratul ihram. Niku nggih. Nah, adapun yang longgar menurut Malikiyah boleh kalau orang itu sudah meniatkan mengqashar salat sejak awal dia safar, maka diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah dawamus safari ila intihai minas sholati. Ya statusnya adalah dawamus safar. Ya, statusnya dia adalah musafir. Kalau statusnya sudah mukim, sudah tidak boleh lagi mengqashar sholat. Jadi statusnya dia adalah seorang musafir. Ya, dawam musafar. Dawam itu berkelanjutan. Dawam itu artinya apa? Berkelanjutan. Ya, masih dalam kondisi safar. Nah, ini di sini ada iqtida'ul musafiri bil mukim wa aksihi. Seorang musafir bermakmum kepada orang yang mukim, atau sebaliknya orang yang mukim bermakmum kepada musafir. Itu tadi. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu idza iqtadal musafir bil mukim wajaba alaihi itmam. Apabila para ulama sepakat apabila seorang musafir bermakmum kepada mukim, maka wajib baginya menyempurnakan sholat. Niku nggih, mutaba'atul imam, sebagai bentuk mutaba'atul imam, sebagai bentuk mengikuti imam. Imamnya sholat 4 rakaat, yo ikut 4 rakaat. Ya. Qila li Ibnu Abbas, dikatakan kepada Abdullah bin Abbas, ma balal musafir yusolli raka'ataini fi halil infirad wa arba'an idza itamma bimukim. Kenapa seorang musafir kalau sholat sendirian boleh sholat 2 rakaat, tapi nak ikut sama yang mukim kok sholatnya 4 rakaat? Kata Abdullah bin Abbas, beliau menjawab, tilkas sunnah. Ya sunnahnya ngono iku. Ya sunnahnya ya seperti itu. Niku nggih. Terus mengke menawi panjenengan memang ajeng diniati qashar, monggo. Jadi mangke jenengan engko anu wae lah. Tak ngenteni salatnya selesai, nah baru kemudian salat sendiri mengqashar salatnya. Niku nggih. Nah, ya monggo, itu juga merupakan rukhsah, merupakan keringanan. Wattafaqu aidan, dan para ulama juga bersepakat ala sihati iqtida'il mukim bil musafir. Boleh seorang mukim bermakmum kepada musafir. Ya, ma'al karahah indal Malikiyah. Meskipun yang demikian kalau menurut mazhab Maliki hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Fayusalli musafir raka'ataini wa yusallim, maka orang yang musafir tadi sholatnya namung kalih rakaat lajeng salam, tsumma yutimul mukim sholatahu, dan orang yang mukim menyempurnakan sholatnya. Wa yustahabu ayyaqulal imam
al musafir akibas salam atau niki seumpami si musafir niki wau nalika ajeng salat lali mboten matur nek aku salate namung 2 rakaat. Maka boleh imam musafir yang tadi lupa itu ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mesti enten sing subhanallah ya, mesti ini enten gitu. Orang nembe rakaat subhanallah ya. Maka boleh imam mengatakan atimmu sholatakum, ayo sholatnya dilanjutke. Nah, imamnya ngomong sendiri. Tadi mergo niku wau kesupen nggih. Sejak awal kok mboten matur nek kiambake ajeng salat 2 rakaat. Nali bar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Subhanallah. Tadi kan biasa tadi. Atimmu sholatakum, ayo sholatnya dilanjutke sampean. Aku musafir. Neng mukime ora usah semaur, nggak usah jawab. Yo, nggak usah. Nek dijawab malah sholatnya batal. Sudah langsung dilanjutkan mawon sholatnya. Gitu nggih. Sholatnya langsung dilanjutkan saja. Lah niku kajenge makmum niku mboten bingung. Nah, makanya Malikiyah mengatakan makruh itu apa? Karena nanti akan menimbulkan kebingungan bagi makmum loh. Napa mulai sing mungkin jamaah ibu-ibu sing tenjawi ngoten niku kan. Mungkin yang di dalam sini tahu kondisinya. Nah, ibu-ibu sing tenjawi. Wah, mesti subhanallah subhanallah lagi kok wah bar salam mesti iki imame piye to lali. Salat kok mau pindho to gitu. Nah, maka Malikiyah mengatakan boleh tapi ma'al karoha, meskipun yang demikian makruh. Karena apa? Bisa menimbulkan kebingungan bagi makmum. Niku nggih. Lah kajenge mboten bingung itu tadi. Saderenge salat sawu sufufakum dirapatkan dumateng para jamaah niki mengke amargi kula niki sebagai musafir mengke kula salat namung 2 rakaat mengke bebas salam panjenengan menyempurnakan salat qiyam. Lah yang demikian boleh. Niku nggih. Kemudian poin lagi mayamnaul qasr. Perkara-perkara yang tidak boleh ataupun perkara-perkara yang tidak membolehkan qasar. Yang pertama, niatul musafir al-iqamata. Niat mukim. Nah, pokoknya sebut niat mukim pun statusnya bukan musafir lagi wong kiambake pun niat aku ning kene arep mukim, wis aku arep ning kene wae, arep tinggal ning kene. Ah, berarti dia sudah meniatkan diri sebagai mukim. Nah, kalau sudah niat menjadi seorang mukim, maka dia tidak boleh lagi mengqasar salat. Ning nek niate ku namung aku paling ning kene ya 3 dina 4 dina mung mampir sedelok silaturahim sederek nggih kalih dinten 3 dinten, maka yang demikian masih diperbolehkan qasar gitu. Yang penting selama dia tidak niat mukim. Niku nggih, niku ingkang sepindah. Lajeng ingkang nomor kalih al-audah ila maqarril iqamah. Yang kedua, status safarnya sudah tidak berlaku karena dia sudah pulang lagi ke kampung halaman, ke tempat dia tinggal. Nah, ini sudah tidak boleh. Kalau sudah itu tadi sudah masuk batas itu tadi, boten tidak diperbolehkan qasar lagi. Wallahu a'lam bishawab. Niki mengke masuk pada poin jamak. Nah, ini ada satu poin nih, mbok pilih penting terkait dengan mengqadha salat. Nah, terus kan salat niku tetap wajib. Nggih, riyen bahkan kita sempat membahas tentang qadha salat niku, para ulama jumhur bahkan mengatakan orang yang salat meninggalkan salat dengan sengaja saja tetap mengqadha salat. Alasane sing lali wae kon qadha napa meleh sing
benar-benar sadar. Nah, barangkali terjadi kasus ngeten, Pak. Nalika mukim saderenge tindakan, awake dhewe kesupen. Dereng nindakake salat. Bar perjalanan kemutan. Aduh. Lah aku dek bengi urung salat Isya iki. Neng ingatnya ketika sudah statusnya sebagai musafir. Sedangkan sholat yang ditinggalkannya itu adalah sholat ketika dia dalam keadaan mukim. Kira-kira mungkin tidak terjadi? Mungkin. Atau sebaliknya, nalika safar, mungkin saking mabuk kendaraan lah, mungkin nopo kesel, bar niku lali dereng sholat. Setelah pulang sampai rumah, kemutan, waduh, nggak mau aku urung sholat. Sholat yang ditinggalkan itu adalah sholat ketika status musafir, ingatnya ketika dia sudah mukim. Lah niki kasus niki pripun ngeten niki? Qadha ini ku pripun? Nah, di sini para ulama dibahas melihat status sholat yang ditinggalkannya. Lil fuqaha ittajahan, ada dua pendapat menurut ahli fikih. Yang pertama, yara al-hanafiyatu wal malikiyatu anna qadha al-faitati bihasbi mawdhi'i fawatihi. Fa in fatathu fi safari qadhaha fil hadar rak'atain wa in fatathu fil hadar qadhaha fi safar arba'an. Ini menurut Malikiyah, menurut Hanafiyah ngeten. Saumpami niku wau dalu kesupen dereng nindakaken salat Isya. Lajeng bar subuh budal. Jalan status safar kemutan. Loh, dek bengi aku urung salat Isya. Lah maka bagaimana mengqadhanya? Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, mengqadhanya adalah sesuai dengan status sholat yang ditinggalkan. Status sholatnya kan status sholatmu mukim, berarti sholatnya tetap sekawan rakaat senajan niku safar. Lah terus pripun? Sholat duhur saumpami kemutan bar sholat duhur, sholat duhure diniati qashar kalih rakaat, lajeng kok kemutan wau dalu dereng sholat Isya. Sholat Isyae berarti sekawan rakaat. Karena menurut Hanafiyah Malikiyah yang jadi patokan adalah status sholatnya yang ditinggalkan itu apa. Lah atau sebaliknya, sholat yang ditinggalkan adalah sholat ketika safar. Bar niku pun dugi tekan griya kemutan. Loh, aku ki mau urung sholat asar, kemutane bar sholat Isya. Nah iki bar sholat Isya niki mboten griya niki saumpami. Aduh, ndek mau aku urung sholat asar. Nah, sholat yang asar itu adalah sholat ketika musafir. Maka menurut Hanafiyah, menurut Malikiyah, mengqadhanya 2 rakaat. Meskipun dia statusnya sudah mungkin bukan lagi musafir, tapi yang dianggap adalah waktu sholatnya. Mungkin paham nih. Paham nggih? Niki pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, menurut Syafi'iyah dan menurut Hanabilah, anna faitatal hadr tuqdha arba'an karra'i sabik. Nah, sama. Ini yang pertama sama. Kalau yang diqadha itu sholat ketika mukim, maka ketika ingat dalam safar sholatnya tetap 4 rakaat. Wa amma faitatu safar fatudhu fi safar raka'ataini wa fil hadr arba'an. Ya. Lah nek kimutane kok sudah tadi safar bepergian lajeng kesupen dereng salat bar niku pun mukim statusnya kok kemut loh. Aku ndak mau urung salat asar.
Nah, maka menurut pendapat yang kedua ini tetap sholatnya 4 rakaat. Senajan tadi yang ditinggal itu sholatnya adalah sholat ketika musafir. Jadi beda di status melihat status sholatnya. Wa alam bisawab. Monggo jenengan ajeng pendapat ingkang pundi menika enten dasari masing-masing. Niku nggih. Karena itu sangat-sangat mungkin sekali terjadi. Ini sangat mungkin sekali terjadi napa meneh safar. Napa meneh safar bar niku mabuk, wes pusing malah semaput niku kan. Ada orang itu mabuk sampai dari mulai pergi nembe sampai pulang itu kondisinya kondisi tidak bisa. Nah, sehingga barangkali dalam safar itu meninggalkan sholat. Wa alam bisawab menika pembahasan tentang qashar ataupun meringkas sholat sudah habis. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk dalam pembahasan jamak. Qashar qiyambak, lajeng mungkin pembahasan jamak sholat. Ini kan ya Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan banyak ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan sehingga nanti ketika kita ketika safar dalam perjalanan kita sudah tahu hukumnya, tinggal nanti bisa kita amalkan. Makaten saking kula mbok bilih kathah klepatanipun nyuwun agung pangapunten. Astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Kita tutup kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.